welcome back with me again. Dan hari ini aku lagi mau ngobrol bareng sama my missing friends. Soalnya kita udah lama banget gak ketemu, terus sekarang ketemu lagi by virtual karena sekarang lagi harus ada di rumah aja. Dan sekarang aku juga mau ngomongin mengenai our skincare routine, karena itu sempat kita bahas pada saat kita live, tapi kita belum sempat ngomongin tentang skincare routine kita. Ini dia, Jali. Hai BJ. Halo. Pik, di akhirnya kita ketemu juga ya. Ini susah banget loh guys kita untuk connect. Parah. Jadi connect Zoom-nya susah banget. Banyak sekali dramanya. Yoi, kalau nggak ada yang nonton sih gue sebel nih. Ayo, apa yang mau kita omongin hari ini? Oke, lagi mau ngomongin tentang skincare Siti. Jadi pengen tahu dulu nih, kalau Lesti tuh skincare-nya tipikalnya apa sih? Kulit gue itu nggak kering dan nggak berminyak, berarti apa normal ya? Oh normal, bener-bener nggak ada daerah-daerah yang agak berminyak gitu nggak? Kalau yang berminyak paling itu doang di sini. Ini ya? Doang. Ini sama Oh, hidung doang. Tapi itu juga kalau di zone doang. Kalau keringetan banget, panas banget, kalau enggak sih. Keringetan banget tuh ya. Gitu. Oh iya. Itu namanya normal. Karena biasa kalau normal tuh di zone aja berminyak, kalau keringetan dan segala macam. Cuma daerah-daerah sininya biasa aja kan. Iya, normal. Sebenarnya caranya tuh ada untuk menentukan jenis kulit kalian tuh gimana. Cuci muka nih, abis beres cuci muka, lo diemin tuh kulit lo pakai apapun, jangan pakai apapun, mau toner kayak pokoknya skincare apapun jangan dipakai. Jadi setelah muka, habis beres cuci muka, biarin selama 3 jam. Nanti lihat, misalkan cobain pakai kertas ya, atau kertas minyak, beli kertas minyak biasa. Terus ntar cobain, kalau misalkan ditempelin ke T-zone itu ada apa-apa berminyak, ya kalau ditempelin ke semuanya. Jadi sorry. Jadi yang pertama cuci muka, abis cuci muka diemin 3 jam, setelah itu pakai kertas minyak, tempelin ke seluruh wajah. Kalau misalkan ternyata yang ada minyak ke T-zone, itu normal. Tapi kalau misalkan semuanya berminyak nih, nggak di T-zone doang, itu berarti oily. Tapi kalau pas dipakai minyak gak ada, kertas minyak gak ada minyak, itu biasanya cenderung kering gitu caranya coba dicoba. Baik. Tapi gue memang biasanya kalau udah cuci muka nggak pakai apa-apa, berarti harusnya setelah 3 jam langsung gue tempel itu semua minyak kertas minyak ya. Iya betul. Aku cobain. Iya, itu deteksi. Nah kalau pribadi sebenarnya gue punya tipe kulit yang oily, itu sensitif. Sebenarnya agak rewel. Gue nggak tahu kenapa, tapi mungkin turunan juga genetik. Cuma dulu tuh gue sempat pernah salah pakai obat muka yang bikin muka gue tuh sempat kacau balau. Jadi kayak ada jerawat batu gitu. Tapi seluruh muka, kebayang gak sih jerawat batu keras, tapi nggak bernanah. Gila, itu sih gue stres sih kayaknya. Nggak pernah sih sampai yang kayak gitu. Gue kayaknya nggak berani keluar rumah. Jadi tuh sebenarnya awal mulanya gue pakai si produk itu. Sebenarnya ini ada ceritanya nanti di YouTube channel gue gitu, yang secara detailnya. Ini ceritanya adalah gue tuh waktu itu pokoknya ini gue salah pakai obat muka. Awalnya bagus banget, mulus banget parah, tapi setelah pemakaian selama 1 tahun tiba-tiba twing kayak gitu. Setelah mengusam terus udah gitu kayak banyak jerawat batu besar-besar di seluruh muka dan bernanah. Bingung nggak lu? Padahal setahun udah pakai itu ya. Apa-apa. Justru setelah setahun pemakaian, karena gue pakainya serajin itu, soalnya awalnya bagus banget jadi gue berasa kayak ini bagus banget. Tapi gue pernah dengar kalau misalnya kita kayak pakai skincare gitu ya, ataupun apapun misalnya kayak krim muka gitu, itu tuh kita nggak boleh sih, kayaknya emang ada jangka waktunya, kayak lu cocok-cocokan, kayaknya misalnya setahun lu pakai itu, nanti lu harus ganti lagi, apa jangan lu kayak gitu udah setahun? Ya, sebenarnya emang kayak gitu benar. Jadi ibaratnya kulit kita tuh udah masa jenuh, nggak mesti pakai obat dokter, nggak mesti skincare atau apapun itu yang kita taruh di muka. Kalau yang gue tahu itu memang ada masa jenuhnya, jadi nggak harus nunggu 1 tahun dulu gitu. Kadang-kadang bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Cuma kalau hasil efeknya kayak yang gue alamin waktu itu namanya udah keracunan menurut gue. Dan pada saat itu gue langsung pergi ke dokter kulit, dan memang kata dokter kulit pun itu emang infeksi dan keracunan, karena ternyata
si krim yang gue pakai itu mengandung merkuri dan hidroquinone. Wow, merkuri. Ngeri sih. Tapi teman-teman gue juga banyak yang kalau misalnya pakai merkurinya tinggi tuh pertamanya bagus banget sih, mukanya tuh mulus banget gitu loh. Tapi kan merkuri ya. Gue waktu itu kan nggak tahu ya, karena waktu itu gue ngeliatnya kayak gue tuh pakai itu terus, tapi sebenarnya sepupu gue tuh nggak serajin gue pakainya, karena waktu itu dia tuh bokapnya dinasnya putar-putar Indonesia dan kebetulan lagi ditaruh di Bandung, dan pada saat di Bandung dia pakainya si obat itu, jadi which means dia cuma pakai pada saat dia di Bandung ya, cuma beberapa bulan, habis itu dia stop gitu. Tapi pas itu gue ngeliat, kok kinclong banget, bagus, pengen cobain dong gitu. Gue pakainya keterusan dan 1 tahun ternyata jeng-jeng gitu. Surprise! Dan setelah gue sebenarnya adik gue sama nyokap gue juga pakai produk yang sama, tapi karena gue yang paling rajin, jadi gue yang paling parah gitu ya? Hasil. Iya. Berarti jangan terlalu rajin nih kalau pakai skincare. Sebenarnya bukan terlalu rajin, tapi emang obatnya hati-hati sama skincare. Ya, hati-hati sama skincare yang kasih kalian result secepat-cepat. Jadi harus aware. Wah, kalau misalkan hasilnya tiba-tiba secepat itu, berarti itu ada something. Karena sebenarnya yang aman bagi kulit itu pasti prosesnya ada dulu gitu. Nggak mungkin yang tiba-tiba langsung merubah kulit kalian secara instan gitu. Gitu guys. Nah, gitu berarti kan resip normal. Gue oil itu sensitif. Nah, terus skincare rutinmu apa nih? Gue penasaran banget sebenarnya, karena gue lihat muka lo tuh mulus banget dan gue tuh agak kesel ya, agak iri gitu ya. Jadi kan suka banyak yang nanya, ya skincare-nya apa nih gitu. Jadi sebenarnya pokoknya gue dari bangun tidur nih ya. Bangun tidur itu gue cuci muka kalau pas mandi doang. Dah, cuci mukanya pun pakai apa? Pakai sabun batang kutus-kutus Tanami. Gue geli sendiri ya. Yes, tadinya sebelum itu sebelum pakai si kutus-kutus itu gue cuma pakainya sabun mukanya tuh yang itu doang, Pond's biasa itu loh, yang apa sih yang warna pink itu. Yang warna pink ya. Ya. Nah, karena nyokap gue jualan dan dia bilang bagus tuh buat cuci muka, jadi gue pakai tuh si kutus-kutus Tanami buat cuci muka gitu. Ini kalau misalnya gue nggak kemana-mana, gue nggak pakai apa-apa habis itu ya, seharian di rumah kan, karena kita lagi PSBB. Tapi kalau misalnya gue mau pergi, biasanya skincare gue pakai apa nih? Abis mandi gue tuh biasanya selalu pakai si aloe vera yang gel itu loh, yang kayak dari Nature Republic. Nah, kayak gitu. Republic. Nah, kalau misalnya pergi baru deh gue pakai apa tuh yang Biore Aqua UV itu. Buat base-nya itu ya. Nah, sunscreen-nya itu, terus udah gitu pakai apa tuh namanya? Yang apa ya kok gue? Moisturizer biasa dari Olay. Udah, abis itu gue paling udah itu doang skincare-nya. Udah nggak ada lagi. Bingung. Nah, kalau mau tidur 3 step itu doang. 3 step itu kalau misalnya mau pergi itu pun. Nah, kalau misalnya malam biasa kan cuci muka dulu, misalnya kita pakai makeup, hapus makeup, terus abis mandi pakai aloe vera, tidur. Nah, sebenarnya gue tuh udah beli kayak skincare gitu loh ala-ala, karena kan gue pengen juga ya kayaknya ada ritual sebelum tidur. Cuman gue sebenarnya nggak ngerti. Kayak gue waktu itu beli ordinary yang tonernya, terus beli ordinary yang vitamin C-nya kalau nggak salah. Terus sama paling gue tuh yang nyari yang memang buat bawah mata. Yang kemarin lo tanya sama gue. Cuman gue kemarin tuh udah nyoba dari Klinik, Neutrogena sama apalah gitu. Cuman itu pun gue jarang pakai karena malas gitu. Kecuali kalau misalnya gue lagi ada jerawat, baru gue itu pakai. Kalau ada jerawat pun gue pakainya adalah minyak kutus-kutus Tanami. Serius? Iya. Ya ampun, gue jadi penasaran, gue jadi pengen bikin. Tante minta dong. Nyokap gue jualan. Nah itu paling itu sih. Sama apa ya? Gue waktu itu pernah dikasih night cream yang Neutrogena. Itu enak sih. Cuman ya kalau misalnya itu gue habis ya gue nggak beli lagi gitu, karena gue malas sebenarnya pakai yang kayak gituan. Gitu sebelum tidur. Udah. Terus kalau minum olahraga, minum air putih tapi selalu banyak. Gue kayak onta, minum air putih banyak, jadi pipis gue sering. Nah, mungkin itu rahasianya. Mungkin. Terus olahraga sekarang gue udah jarang masalahnya. Tapi lo dulu mau
Dulu gue Muay Thai rajin banget. Paling kalau sekarang olahraga lari ataupun jalan kaki itu. Ya, oke. Tapi yang penting jalan dong. Yang penting ada Penting kan. jalan, tapi gue kebanyakan makan sih di rumah. Lo makan. Oke, tapi gue tahu sih berarti secara garis besar mungkin yang menolong kulit lo bagus banget itu adalah asupan mineralnya kali ya. Banyak minum air putih. Ya nggak sih? Bisa jadi karena onta. Baik. Harus dicontoh itu guys. Air putihnya diperbanyak. Kalau gue sih beda banget sih sama lo. Gue kayak banyak ya? suka coba-coba, tapi jujur nggak banyak juga. Bukan, tapi kan ini sebagai profesi lu juga nggak sih, lu akan mencoba skincare? Coba, iya. Tapi jujur kalau misalkan teman-teman yang udah follow gue lama juga mungkin agak tahu sih. Mungkin tahu kalau misalkan gue juga bukan tipe yang turnover gue untuk mencoba-coba produk itu nggak tinggi-tinggi amat. Jadi kayak gue juga pakainya kayak yang coba ini enggak gitu, karena kulit gue sensitif balik lagi. Jadi gue benar-benar harus picky banget tuh. Soalnya kalau misalkan udah sensitif tuh ada aja yang keluar, kulitnya marah, tiba-tiba jerawat lah, tiba-tiba beruntus lah, apa gitu kan. Jadi gue memang sepiki itu kan kayak skincare gitu. Tapi kalau sekalinya cocok ya cocok banget. Cuma gue harus cari PR gue itu adalah di saat gue nemuin satu yang cocok, gue nggak bisa nemuin satu aja, karena pada saat kulit gue lagi masa jenuh, gue harus ganti. Ya harus ada option. Tapi skincare harus yang si opsinya ini harus cocok juga sama kulit gue gitu. Jadi gue emang cobanya tuh pelan-pelan, nggak yang terus-terusan gue coba satu produk ke produk lain gitu. Kalau gue sekarang pagi ngapain, malam ngapain? Pagi bangun tidur sis. Skincare gue kalau misalnya habis bangun tidur, pagi-pagi gue pakai cuci muka yang cocok buat gue tuh Cetaphil. Soalnya dia benar-benar untuk kulit sensitif. Cetaphil itu cocok banget lah pokoknya. Cetaphil itu, terus habis cuci muka gue pakai toner gue. Ini ceritanya gue dari dulu nggak pernah nemuin K-beauty yang cocok buat gue. Tapi selama lagi di rumah aja saat ini, gue malah menemukan K-beauty yang cocok sama gue. Gitu, karena K-beauty apa? Korean beauty? Bandung, Korean beauty, Korean skincare. Gue tuh cocoknya tuh kayak USA atau Eropa gitu. Sombong parah. Gaya. Maksudnya kayak jarang cocok. Enggak, soalnya kulit gue tuh emang susah putih. Yang jarang cocok sama yang K-beauty gitu. Cuma karena gue sekarang lagi di rumah bentar. Kan semua skincare gue mau nanya dulu boleh nggak? Kalau toner itu buat apa?